Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sukses selalu dari channel pembelajaran, sebuah channel diperuntukkan untuk bagi siapapun yang ingin belajar, menimba ilmu, meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa, yaitu bahasa Inggris. Dimulai dari level rendah, level anak-anak, hingga level dewasa. Pada intinya, pembelajaran ini sama, berupa pengetahuan dan keterampilan, berupa knowledge and skill. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat datang, welcome to pembelajaran channel. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana layanan channel ini memberikan materi pelajaran berupa pengetahuan bahasa Inggris dan juga sebuah materi yang berkaitan dengan media digital berupa aplikasi yang mungkin dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini channel ini akan memberikan materi pelajaran berupa skill, yaitu berbicara dan mendengarkan. Halo semuanya, anak-anak semuanya. Untuk lebih akrab saya memanggilnya anak-anak. Kebetulan di sini channel ini juga diperuntukkan untuk kebutuhan pembelajaran di kelas. Namun kami membuka kepada siapapun yang ingin memperdalami bahasa Inggris. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, di sini ada lembar kerja peserta didik. Pada pembelajaran ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh siswa terlepas dari pemantauan, ya. Ini bersifat belajar secara jarak jauh, daring, mandiri. Kegiatannya bisa dilakukan di rumah atau di tempat mana saja yang ingat-ingat belajar itu tentu dengan antusiasme, ya, dengan semangat. Munculkan semangat, jauhkan sifat malas kalau memang ingin bisa dalam bidang bahasa. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah membaca nyaring melalui media perekam suara atau video bagi yang punya handphone. Yang kedua, menulis kalimat dengan tulisan yang benar dan tata bahasa yang benar. Jadi dua kegiatan membaca ini untuk mengukur kemampuan skill berbicara.
ya, karena berbicara itu kaitannya dengan orang yang mendengarkan. Makanya dikatakan dua skill ini termasuk yang berkaitan erat, ya. Kalau kita ingin bisa berbicara, tentu jadi pendengar yang baik, ya. Karena kalau kita nggak bisa menjadi pendengar yang baik, tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan orang itu, maka komunikasi juga tidak lancar. Jadi membaca ini untuk melatih, maka mengapa dikatakan sebagai berbicara, yaitu melatih pronunciation, pelafalan, ya. Kemudian melakukan curah gagasan tentang topik seputar anggota keluarga. Jadi punya pendapat tentang anggota keluarga itu kira-kira apa hal-hal yang melekat yang bisa masuk kepada anggota keluarga. Di antara lain adalah kegiatannya yaitu menjelaskan anggota keluarga, family member, ya. Kemudian bisa memperkirakan isi dari topik tertentu. Topiknya anggota keluarga bisa diperkirakan, ya. Kalau kita mempelajari anggota keluarga, topiknya itu, maka isinya kira-kira apa, itu juga termasuk kaitannya dengan curah gagasan, ya. Jadi kalau curah gagasan itu kalau sendiri belajarnya ya dengan cara membuat skema, ya, tulisan-tulisan kayak begitu. Kemudian menulis kosakata tentang kata sifat, mengartikan kosakata tersebut. Di sini ada tugas tambahan, ya, berupa kosakata. Kosakata ini mana yang dianggap penting saja, ya. Di sini tugasnya merangkum kosakata yang dianggap penting. Kemarin sudah diberikan fasilitas berupa Google Translate. Ini dari masing-masing ini A, B dengan C, ya. Ini sebenarnya sampai Z banyak kosakata kata sifat ini. Mengapa ini ditekankan? Karena penting ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, ya. Jadi kita merangkum, kalau bisa dirangkum saja, mau ditulis semua juga nggak apa-apa, ya. Dirangkum saja per ini 10 atau 5, ya. Kemudian dicari artinya dengan Google Translate supaya bisa digunakan ketika menulis ataupun berbicara. Ya, itu kegiatan yang bisa dilakukan sebagai siswa daring, ya. Belajar jarak jauh. Kemudian materi pelajarannya di sini teks tentang his atau her family member. Teks tersebut dapat dilihat di bagian lampiran. Nah, ini ada di sini ada teksnya. Di bagian lampiran ini mempelajari teks. Nah, there are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom. My mother, my elder brother, my little sister, and myself. Nah, ini menjelaskan, ya, termasuknya teks deskriptif, karena menjelaskan orang, ya. Teks deskriptif itu teks yang digunakan untuk menjelaskan fenomena terkait dengan orang, benda, tempat, dan binatang. Itu namanya teks deskriptif. Kemudian materi pelajarannya yaitu berupa memperkirakan isi teks. Nah, tadi di sana there are 5 people in my family, ya. Nah, berarti itu kaitannya dengan keluarga. Nah, ya, bisa diperkirakan isinya kira-kira membicarakan apa. Ada 5 anggota keluarga. Berarti mesti bisa diperkirakan dari topiknya, pasti yang akan dibicarakan adalah
5 orang itu ya. 5 orang itu ya siapa-siapa saja. Nah, itu bisa diperkirakan isinya ya. Topik yang sedang dibahas tentang member dapat berupa parents, father, mother, other family members seperti brother, sister, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, materi pelajarannya teori pembelajaran berupa practice makes perfect ya. Jadi di sini pembelajaran ini menekankan kepada problem solving ya, sebenarnya memecahkan masalah di dalam praktek atau unjuk kerja ya, itu biasanya mengalami kendala yang cukup sulit ya. Makanya di sini dikatakan practice makes perfect. Semakin banyak praktek itu membuat kita semakin bisa gitu loh ya. Jadi banyak-banyaklah melatih ya gitu. Apakah dilatih sendiri, apakah dilatih oleh orang lain. Nah itu maka kalau melatih sendiri itu kreatif ya. Maka di sini profil pelajar Pancasilanya penguatannya itu dengan cara kreatif ya. Jadi latihan itu kreatif. Jadi di sini ditekankan kepada kuantitas, pada banyaknya latihan begitu, sehingga membuat kita bisa menguasai topik yang sedang dipelajari. Misalkan teks deskriptif, nah itu silakan ya, karena banyak macam teks deskriptif itu, bisa orang, bisa binatang. Nah itu silakan dilatih ya gitu. Latihannya berupa menjelaskan, membuat paragraf ya berdasarkan contoh, cuman mengganti dengan apa yang kita kuasai, diganti ya, dipraktekkan secara terus menerus ya. Mungkin bisa minim-minimnya 5 kali lah ya, 5 kali melakukan latihan menjelaskan orang ya misalkan. Kemudian yang keempat ya, jadi menjelaskan itu kaitannya dengan praktek membaca nyaring ya. Yang perlu diperhatikan adalah lafal, intonasi, dan gaya berbicara. Jadi orang berbicara menjelaskan itu gayanya harus beda dengan membaca biasa. Lafalnya silakan dicek ya dari ucapan guru atau dari Google Translate. Intonasi itu kaitannya dengan naik turun ya gitu. Kalau bertanya turun, kalau menyuruh naik begitu ya. Itu intonasinya. Yang keempat, memahami bacaan adalah dengan mendapat informasi bacaan, baik informasi yang ada di teks ataupun yang tidak ada di teks. Nah ini pembelajaran ini kemarin sudah disinggung ya, bahwa informasi itu kalau yang tidak ada di teks itu harus menyimpulkan. Kalau yang ada di teks adalah bantuan kata kunci ya, kata kunci yang akan kita tempatkan atau taruh di teks bacaan dengan cepat untuk mendapatkan informasi yang diminta. Informasinya apa begitu. Ini teksnya ada 2. Tadi pertama sudah, yang kedua ini ya. There are 5 people in my family, my father or my dad. Ya, ini orang laki-laki, kalau tadi perempuan. My mother or my mom, my younger sister, my little brother, and myself. My father is Mr. Henry. He's a farmer. My mother is Mrs. Julia. She's a housewife. My younger sister is Elsa. She's a student of SD Bunga Menur. My little brother Eric does not go to kindly yet. He's in playgroup. Itu sebuah teks ya. Nah kemudian di sini ada
tugas latihan ya. Answer the question based on the text. Nah, nanti di sini akan ada penilaian, ini kaitannya dengan praktek ya. Praktek adalah yang dinilai tata bahasa ya. Ini untuk menunjang berbicara ya. Jadi berbicara dengan tata bahasa yang bagus ya. Jadi ini bisa diterapkan ya. Jadi tulisannya juga harus diketahui. How many people does the writer have? Who are they? What's her father's name? What is father's job? What is her mother's name? Nah, ini semuanya informasi yang ada di teks. Berarti ini untuk menjawabnya memerlukan kata kunci. Ini pembelajaran pengetahuan berupa informasi bacaan. Ya. Informasi bacaan, dan tugas yang diharapkan adalah berupa kemampuan berbicara dalam level menyiapkan apa yang akan diucapkan gitu. Jadi dalam bentuk tulisan yang benar dan tata bahasa yang benar. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton channel saya, pembelajaran bahasa Inggris daring, belajar jarak jauh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa untuk pengembangan channel ini, lakukan like, share, dan subscribe. Subscribe berlangganan. Dengan berlangganan itu caranya tinggal mengklik tombol subscribe, kemudian diklik lagi loncengnya atau belnya supaya dapat notifikasi atau pemberitahuan kapan ada video terbaru dari channel ini. Share itu berarti berbagi dengan teman lain, kemudian like itu suka supaya bisa ditonton ulang ya, mudah mencari materi yang sedang dipelajari. Thank you for watching, see you later.